Tawuran terjadi antar dua kelompok remaja di Jakarta. Ratusan mahasiswa geruduk Mapolda Maluku Utara tuntut gerombolan pemerkosa remaja putri di Halmahera dihukum mati. Halo, selamat malam pemirsa. Lagi dan lagi, oknum polisi berulah kembali. Kali ini Kapolsek Parigi, Sulawesi Tengah, diduga melampiaskan nafsu bejatnya 2 kali kepada anak tersangka dengan iming-iming kebebasan ayahnya yang mendekam di penjara. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok remaja yang diduga geng motor tawuran di kawasan Bina Marga Cipayung, Jakarta. Kedua pihak saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Tawuran antara 2 kelompok remaja pecah di kawasan Bina Marga Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Pelaku tawuran yang diduga geng motor ini juga nekat membawa benda tumpul seperti kayu dan bambu. Belum diketahui motif tawuran yang sempat membuat lalu lintas di kawasan Cipayung ini tersendat. Atas kejadian ini, warga dan pengemudi ojek online yang sedang melintas mengaku khawatir. Dari Cipayung ke arah Ciracas sampai TKP, pokoknya mereka nyebar-nyebar dah. Itu ramai bang? Lumayan, ada berapa motor kali sampai orang lari. Geng motor ya? Geng motor ya. Oh. Tapi bocah-bocah nanggung apa? Nah, ada bocah nanggung yang nyampur semua gitu. Nyampur ya? Iya. Itu ada yang bawa sajam nggak sih? Bawa sajam sih kayaknya ada sih bang di video, kayak dipegang gitu, ada yang jatuh gitu sajamnya. Warga di sekitar lokasi kejadian berharap kepolisian rutin menggelar patroli agar tawuran serupa tidak terulang. Dua truk tronton tabrakan di Jalan Raya Nganjuk, Jombang siang tadi. Insiden ini menyebabkan kedua sopir truk terjepit dan luka berat. Dua truk tronton ini ringsek usai bertabrakan di Jalan Raya Nganjuk, Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, 2 pengemudi truk terjepit dan menderita luka parah. Proses evakuasi kedua korban berlangsung lama hingga akhirnya berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke RSUD Kertosono Nganjuk. Kecelakaan bermula saat truk tronton pengangkut es krim melaju dari Nganjuk ke arah Jombang. Diduga karena sopir mengantuk, truk tiba-tiba oleng dan masuk ke lajur kanan. Dari arah berlawanan, truk tronton pengangkut air mineral melintas sehingga tabrakan tak bisa dihindari. Bermula kendaraan tronton, ya kendaraan tronton rekan-rekan lihat W95 ya 9526 ini berjalan dari arah barat ke timur ya. Mungkin di sini bermaksud mendahului beberapa kendaraan, akhirnya terlalu mengambil kanan. Rekan-rekan juga lihat ini ya posisinya. Akhirnya dari arah yang berlawanan juga berjalan kendaraan truk tronton ini ya. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas dari Nganjuk ke arah Jombang maupun sebaliknya tersendat. Arus lalu lintas kembali normal setelah kedua kendaraan dievakuasi petugas. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Truk trailer bermuatan biji plastik menabrak pepohonan di eksit Jembatan 3 Tol Ancol Penjaringan, Jakarta. Pengemudi truk kehilangan kendali akibat jalanan licin sesudah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Truk trailer bermuatan biji plastik kecelakaan saat keluar dari Tol Ancol Penjaringan, Jakarta Utara. Menurut keterangan sopir, truk yang ia kendarai mengalami kerusakan rem saat melaju di pintu keluar tol Jembatan 3. Dalam kondisi jalan licin, sopir khawatir menabrak kendaraan lain hingga terpaksa membanting kemudi ke arah pembatas jalan di sisi kanan. Truk dengan muatan 18 ton ini akhirnya menabrak pepohonan hingga ringsek. Lagi mau turun keluar tol, tiba-tiba remnya blok. Itu dari mana ke mana mas tadi? Dari pas mau keluar tol, udah ketahan rem, langsung 15 nabrak pohon.
2 unit mobil derek diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi truk. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Banjir yang merendam perumahan di Taman Narogong Indah, Bekasi, Jawa Barat membuat aktivitas warga terhenti. Warga sudah mengeluh berkali-kali kepada Pemda agar saluran air diperluas, namun tak kunjung diperbaiki. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bekasi sejak pagi membuat perumahan Taman Narogong Indah, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Hingga sore tadi ketinggian air mencapai 80 cm hingga 1 meter. Deretan ruko yang berada di akses jalan utama perumahan terpaksa ditutup. Kendaraan yang nekat melintasi banjir mengalami mati mesin. Kegiatan perekonomian terhenti karena sejumlah pertokoan terpaksa ditutup. Ada ke belakang gelombang kecil, ada ke belakang kecil saja saya kurang lancar itu. Sering ya Bu? Sering, sini sering banjir. Kawasan perumahan Taman Narogong Indah menjadi salah satu wilayah yang sering kali banjir di Kota Bekasi. Warga menuntut pemerintah untuk memperbesar saluran air yang ada di kawasan perumahan agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, plafon di lobi Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta ambruk. Plafon ambruk akibat tertimpa terpal di atas gedung yang tidak kuat menampung air hujan. Sejumlah pasien dan perawat Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur mengamankan diri keluar lobi rumah sakit karena plafon di atas meja pendaftaran pasien ambruk. Ambruknya plafon akibat tertimpa terpal renovasi di atas gedung yang tidak kuat menampung air hujan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara itu, pelayanan pendaftaran rumah sakit dipindahkan sementara ke lobi bagian luar. Terpal yang plafon yang memang kita sedang perbaiki, tapi belum sempat sempurna untuk ditutup, sudah keburu hujan besar. Tadi emang kondisi hujan cukup lebat tadi ya? Kalau tadi cukup lebat, dari jam 3 pagi tadi sudah cukup lebat. Alhamdulillah nggak banjir juga, tapi intinya kita sudah limbah semuanya. Jadi bukan kanopi yang di atas itu ya dok? Sementara itu, sisa-sisa ambruknya terpal penutup bagian gedung dibersihkan oleh petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pohon besar setinggi 20 meter tumbang di kawasan Lebak Siliwangi, Bandung siang tadi. Tidak ada korban jiwa, namun sebuah motor rusak tertimpa dahan pohon. Pohon berjenis angsana dengan tinggi sekitar 20 meter tumbang dan menghalangi akses jalan di sekitar Jalan Taman Sari, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kota Bandung, Senin siang. Petugas dari DPKP 3 Kota Bandung langsung mengevakuasi pohon yang diperkirakan telah berusia 50 tahun ini. Dengan menggunakan gergaji mesin, batang pohon tumbang tersebut langsung dievakuasi petugas. Selain menutupi Jalan Taman Sari, bagian atas pohon angsana ini tumbang ke kawasan Kebun Binatang Bandung dan merusak benteng pembatas. Satu buah motor pun rusak akibat tertimpa dahan pohon. Meski tidak ada angin dan hujan, pohon yang ada di Jalan Taman Sari ini tiba-tiba tumbang. Beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan yang melintas. Jadi di sini kebetulan pada saat tumbang ini jalanan kosong, ya. Jadi memang tidak ada, hanya memang ini karena pohonnya tinggi sekali, mungkin perkiraan kurang lebih ini di atas 20 meter lah ya. Tinggi sekali, ini sampai memang nyebrang ke pagar kebun binatang. Ya. Memang tembok kebun binatang kena timpa pohonnya, terus di dalam kita menurut informasi dari kebun binatang ada kendaraan yang tertimpa di parkiran kebun binatang ya. Saat evakuasi pemotongan pohon berlangsung, akses Jalan Taman Sari ditutup sementara.
Kendaraan yang hendak melintas diputar balik petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menggerebek kantor pinjaman online. Kali ini di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Diduga lebih dari 8.000 nasabah terjerat pinjaman online. Pinjaman online ini diketahui sudah beroperasi sejak 2018 dengan menggunakan 4 aplikasi dan 78 karyawan. Saat penggerebekan ditemukan 4 karyawan pinjol yang sedang bekerja, 2 bagian supervisor telemarketing, 1 supervisor debt collector, dan 1 collecting. Diperkirakan ada sekitar 8.000 nasabah telah menjadi korban pinjaman online PTN Information Consulting. Seperti pinjaman online lainnya, cara kerja mereka saat menagih juga meresahkan, yakni melalui tindakan pengancaman dan pornografi. Kita berhasil lagi menemukan salah satu tempat di mana yang sekarang kita dengar, sekarang kita kenal adalah pinjaman online. Ini adalah PT ANT, Information Consulting. Di bawah PT ini ada 4 aplikasi yang mereka jalankan dan semuanya adalah ilegal. Kalau kita lihat pada malam hari ini kondisinya agak sepi karena memang mereka sudah mulai memberlakukan bekerja di rumah. Jadi mereka melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing dan semua fasilitasnya disiapkan oleh manajemen seperti modem. Ratusan mahasiswa geruduk Mapolda Maluku Utara tuntut gerombolan pemerkosa remaja dihukum mati. Selengkapnya sesaat lagi.